Halo, assalamualaikum. Setelah kemarin unbox Sharp Aquos Sense 4 Plus, saya jadi kangen sama handphone Jepang. Kangen Sony sih tepatnya ya. Dan saya beli handphone Sony bekas ini. Saya tidak menyarankan teman-teman ikut membeli ya, makanya tidak akan ada link pembeliannya di deskripsi video kali ini. Ini saya beli sekitar 2,780.000. Saya lupa deh, ini varian 464 atau 664 ya. Yang jelas ini Snapdragon 845 masih. Ini yang full set, katanya mulus 95-98%. Jadi unboxing sekaligus dokumentasiin lagi ya. Kalau misalkan barangnya kenapa-kenapa, teman-teman yang nonton menjadi saksi juga nih. Seperti biasa, kalau beli barang, unboxingnya harus dari kardus packaging paketnya ya. Jangan kardus smartphone-nya doang. Oke, ini dia Xperia XZ2 Premium. Saya tadi bilang compact ya? Premium. Ya. Oh, belakangnya ada sedikit highlight speknya. Snapdragon 845, RAM-nya 6GB ternyata ya. Storage-nya 64GB. Ini mendukung waterproof IP65 dan IP68. Baterainya 3540 mAh. Segitu udah lumayan besar ya kalau buat ukuran Sony. Kemudian sudah USB Type-C, layarnya 4K. Nah ini dia smartphone yang layar 4K, 14,6 cm, 5,8 inci dan 4K. Kebayang nggak tuh tajamnya kayak gimana? Kemudian juga kamera depannya 13 megapiksel, kamera belakangnya 19 plus 12 Motion Eye dual kamera. Ya, Sony yang manapun kameranya tetap 2 aja. Tapi nggak setinggi yang sebelum-sebelumnya ya. Sebelumnya ada yang 40 megapiksel setahu saya Sony. Itu zaman yang lain belum musim 48 megapiksel loh. Oke, ini dia smartphone-nya. Dapat casing. Kebalik masangnya, sellernya. Gimana sih? Oke, kita akan lihat dulu aja kelengkapannya. Karena kan ini full set. Semoga bukan OM ya, si charger dan lain-lainnya. Ini output chargernya 5 volt 1800 mAh atau 9 watt. Kemudian 9 volt 1700 mAh atau 9 kali 1 sama 9 kali 7. Sekitar 15 watt ya. Kemudian yang terakhir adalah 12 volt 1275 mAh. Ini berarti sekitar Ya 15 watt juga kurang lebih atau 16 watt si kepala chargernya ya. Tapi dengan baterai yang 3500 sih harusnya nggak terlalu lambat ya, meskipun kepala chargernya hanya sekitar 15 watt. Lalu ada startup guide, English bahasanya, printed in China. Saya nggak tahu ini varian yang buat dijual di mana, tapi nanti kita cek untuk emailnya, karena janjinya seller email juga aman. Ya, kabel datanya USB Type A ke USB Type C. Lalu dapat headset juga. Headsetnya Sony punya nih kayaknya, tipenya in-ear. Sudah ya. Casingnya terpasang di smartphone sama sellernya, biar lebih aman dalam pengirimannya. Sebetulnya kalau ngelihat speknya doang, meskipun ini harga bekas, menggoda banget, makanya saya langsung beli di hari yang sama saya ngelihat iklannya di Tokopedia. Oke. Ini smartphone-nya diplastikin, lalu dipasangin casing. Tadi saya bingung cara ngelepas plastiknya. Ya, ini dia smartphone-nya. Dikasih tempered glass sama sellernya. Nanti kita tinggal pasang di sisi depan. Belum dipasang nih. Ukurannya sih pas. Enggak. Pas. Turunin dikit. Ya, pas-pas ini kamera depannya ya. Tapi saya nggak akan pasang dulu kayaknya. Biarin aja kayak gini. Ada XZ3 juga dia yang jual yang pinggirannya tuh melengkung banget. Ini juga udah curvy sih, udah 2.5D sisi depan layarnya. Logo Sony, bezel bawahnya tetap tebal seperti ini. Bezel kiri kanan udah lebih tipis, bezel atas juga tetap tebal. Sony kayaknya nggak peduli deh masalah ini. Tapi kayaknya yang baru udah pakai itu deh, dual drop kamera ya. Tapi kalau nggak salah itu juga. Kemudian kita lihat sisi atas ada noise cancellation microphone dan ada slot untuk SIM tray. Oke. Teman-teman bisa lihat nggak? Nih, di sini nggak kelihatan kamera. Di sini, nah kelihatan ya? Ada baret memanjang dari ujung sini sampai ujung sini.
Saya pikir sih ini nggak bisa masuk ke persentase mulus 95%, apalagi 98 kayaknya nggak masuk deh. Saya kalau ada baret kayak gini maksimal 90% bilangnya kalau saya ke pembeli saya ya. Tapi ya beda-beda standar sih. Makanya kalau beli barang second lebih baik memang COD. Kalau mulus 90%, 90% menurut seller kan beda-beda. Di sini dikasih stiker. Jadi nggak boleh lepas yang stikernya selama 7 hari. Oke, di sini di tombol volume rocker ada sedikit dent lagi, kelihatan. Lalu di sini ada tombol power dan di sini ada tombol shutter kamera. Di sini juga nggak mulus nih, ada baretan lagi dekat tombolnya. Lalu di pojok sini, ya ini bocel-bocel juga kecil-kecil. Terlalu banyak titik minusnya di kosmetik. Semoga baterai dan mesinnya nggak ada masalah dan semoga belum pernah dibongkar. Di sini juga nih, di pojokan sini baret semua. Ini yang pakainya jorok kayaknya. Atau mungkin dalam pengiriman dari luar negeri ke Indonesia. Ya ini bisa dibilang limbah Jepang ya. Ini nih yang limbah Jepang tuh ini. Kamera belakangnya 19 plus 12 megapiksel. Ada 2 titik. Kayaknya ini buat autofocus kali ya. Lalu ada LED-nya. Kelihatan nggak sih? Nih LED flashnya 1. Tapi di atasnya ada yang putih lagi. Kayaknya itu RGB sensornya atau apa deh. Saya kurang tahu ya. Karena saya nggak baca dulu speknya. Saya cuma baca spek yang ditulis seller di Tokopedia. Kita akan coba munculkan spek lengkapnya di sini. Ada fingerprint scanner di sisi belakang yang posisinya ya terlalu ke bawah. Jadi kalau mau pakai nih terlalu menekuk jarinya memang. Saya udah pernah pakai yang XZ2 Compact ya, sama pakai Snapdragon 845 juga. Dulu betah banget sih pakainya. Kecuali tetap sih satu masalah Sony adalah overheat. Kalau dipakai yang berat-berat termasuk perekaman video overheat, apalagi ini layarnya 4K nih. Siap-siap aja overheatnya ya. Di sisi bawah ada 2 garis antena, port USB Type-C dan mikrofon. Oke, garis antenanya ada lagi di sini nih, sisi kiri atas. Oke, di atas nggak ada, di kanan ada lagi garis antenanya di sisi atas. Kalau kemulusan frame-nya ini udah di bawah 90% sih, tapi kemulusan bodinya, back covernya sih mulus, mantap, hampir nggak ada goresan. Kayaknya dia kebentok-bentok mulu makanya, atau gimana ya. Sisi depan juga layarnya mulus kayaknya. Tinggal kita coba nyalain dulu ya. Sony, kangen banget. Ya oke, video ini tidak atau bukan video review. Jadi hanya unboxing, ngetes apa yang harusnya berjalan, dan juga menunjukkan kekangenan saya terhadap smartphone Sony. Sony ngerilis lagi tuh smartphone Xperia Pro kalau nggak salah ya. Puluhan juta, 30 juta kalau nggak salah harganya, tapi bisa jadi external monitor buat kamera. Oke. Ada wireless chargingnya juga. Oh, ini limbahnya AU. Oke, sudah masuk ke home screen, ada Play Store, kemudian ada aplikasi AU yang bahasa Jepang. Ini juga ada TV Osaifu Keitai, file, apa ini bahasa Jepang, kontak, setelan, jam. Oke, ada bahasa Indonesia berarti ya. Chrome, aplikasi, AU, mail, kamera. Ini kameranya, tangan saya sama Sony. Oh, ada sistem update. 98,4 MB, pembaruan sistem Xperia. Oke. Tidak ada keterangan yang terlalu detail soal perbaruannya ini. 98,4 MB saja, dan selama kita download, kita masuk ke setting dulu. Tentang ponsel, status SIM, aksis. Jangan-jangan seller lupa ngeluarin kartu SIM. Versi Androidnya versi 10. Umur baterai, tidak perlu mengganti baterai, kapasitas cukup, 80% atau lebih dari kapasitas aslinya. Ada itu juga ternyata di Sony, mantap. Kemudian informasi software, ini Androidnya, security patch levelnya masih jauh banget dari yang terbaru ya, 1 Maret 2020. Semoga nanti software update-nya bisa mengupdate sampai ya akhir 2020 lah minimal. Kemudian kita akan lihat storage-nya sisa berapa kira-kira. 49,15 GB yang kosong ya, terpakai 14,86 GB.
Semoga kita tidak menemukan foto milik seller di sini. Ada. Nih, foto. Seller moto stoknya dia kayaknya nih. Ngetes ya. 9 Agustus 2020 jam 7.40 malam. Ada nih satu foto punya seller tertinggal di sini. Dan saya penasaran dengan SIM cardnya. Kita bisa buka dari sini ya. Tuh kan. Ada kartu XL Axiata 4.5G. Punya seller ini apa gimana ya? Tapi nggak ke-detect ya tadi. Dan ya, seperti biasa, handphone Jepang kalau dibuka SIM cardnya restart biasanya. Sama, Sharp juga gitu. Ini single SIM dan satu micro SD ya slotnya. Saya tadi udah coba pindahin SIM cardnya ke yang slot kedua, nggak bisa, nggak masuk. Memang ini hanya single SIM saja. Kartu SIM dimasukkan, menyalakan ulang. Oke, restart lagi. Handphone Jepang tuh kayak gitu. Mendingan kalau mau ganti kartu, matiin dulu dibandingkan restart 2 kali kayak gitu ya. Oke, sudah restart. Ya, ini dia handphone Jepang, Sony Xperia XZ2 Premium. Yang ini handphone Jepang juga, tapi resmi Indonesia, Sharp Aquos Sense 4 Plus. Lagi saya bikin video reviewnya, atau mungkin tayang duluan dibandingkan unboxing Sony ini, bisa jadi ya. Oke, dapat sinyalnya. Kita matikan dulu WiFi. Lalu kita coba cek pulsa, bintang 123. Ini pakai XL ya, saya ngetesnya. Oke, bisa. Pulsa 64.000. Tapi buat mobile data, kita harus setting APN kayaknya. Biasanya sih cuma tinggal internet. Udah sih, ini mah tinggal pakai. Kita pakai aja APN yang ini, yang sudah ada, kayaknya udah dibuatin sama ini ya, sama seller. Ya, udah muncul sinyal 4G-nya ya. Jadi betul, seller klaimnya benar bahwa ini bisa pakai SIM card Indonesia. Saya pakainya XL saat ini. Teman-teman pengen reviewnya nggak? Saya sih gimana ramenya aja. Kalau yang nonton pengen reviewnya saya buatin. Kalau enggak ya saya nikmatin sendiri. Saya nggak tahu bakal dijual lagi atau enggak. Karena memang saya kangen Sony. Kemarin udah beli handphone BlackBerry yang sampai saat ini belum saya bikin kontennya karena memang buat koleksi. Ya nanti kita ngoleksi lah beberapa handphone yang sudah tidak dijual di Indonesia ya. Sorry kalau video ini banyak bacotnya karena namanya juga video nostalgia, kangen sama smartphone-nya Sony. Yang saya beli ini 2,8 juta, kurang 20.000. RAM 6GB, storage 64GB, layarnya 4K. Ya sudah, saya mau restart dulu ya buat software update. Terima kasih sudah menyimak kekangenan saya terhadap smartphone Jepang, khususnya Sony ini. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.